Berikut adalah 5 fakta terkait kasus korupsi di Pertamina. Pertama, modus operandi pengoplosan BBM. Dalam kasus korupsi terbaru, terungkap bahwa tersangka melakukan pengadaan Pertamax RON 92. Namun, yang dibeli sebenarnya adalah Pertalite RON 90. BBM dengan RON lebih rendah, ini kemudian dioplos untuk dijual sebagai Pertamax, menyebabkan kerugian negara hampir 200 triliun rupiah. Kedua, penetapan 7 tersangka. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Salah satu modus yang digunakan adalah pembelian RON 92, padahal yang dibeli sebenarnya adalah RON 90, yang kemudian dioplos dan dijual sebagai BBM dengan oktan lebih tinggi. Ketiga, kerugian negara yang signifikan. Kerugian negara yang signifikan. Jaksa Agung menyatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Pertamina mencapai 190 triliun rupiah dalam 1 tahun. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak finansial dari praktik korupsi tersebut terhadap perekonomian negara. Keempat, kasus korupsi di era 1970-an. Pada tahun 1975, Pertamina menghadapi krisis keuangan besar akibat utang lebih dari $10 miliar yang disebabkan oleh mismanagement dan korupsi di dalam perusahaan. Krisis ini hampir menggandakan utang luar negeri Indonesia pada saat itu dan mengakibatkan intervensi pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan. Kelima, kasus Karen Agustiawan. Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009 sampai 2014, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara pada Juni tahun 2024 terkait kasus korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas LNG yang merugikan negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Pertamina dalam menjaga integritas dan transparansi operasionalnya.